Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video pendek sebelumnya, saya memberitahukan bahwa kita bisa menggunakan tag of group untuk melakukan grup terhadap pilihan yang tersedia seperti ini. Namun banyak juga teman-teman yang bertanya bagaimana kalau pilihannya harus diambil dari database. Jawabannya adalah kita harus membuat function yang kalau dalam framework kita taruh di bagian helper. Fungsinya adalah untuk membantu kita membangun tag select dengan menggunakan data yang diambil dari database. Pada video ini, saya akan membahas bagaimana caranya untuk membuat function tersebut. Perhatikan bahwa sekarang kita memiliki database dengan tabel kategori dan menu. Dan pilihan data yang tampil pada halaman diambil dari kedua tabel ini. Perhatikan juga kalau misalkan user memilih kopi hitam pada menu, dan kemudian memilih paket pecel lele pada menu grup, dan kita tekan tombol submit, pilihan pada menu harus tetap berada di kopi hitam, sedangkan pilihan pada menu grup harus tetap berada di paket pecel lele. Kita mulai coding. Kita buat dulu file helper.php. Di dalamnya kita buat tag pembuka PHP. Lalu kita buat function input select dengan parameter string name dan array options. Kemudian function ini mengembalikan tipe data string. Dalam video ini kita akan berfokus untuk membuat function ini, dan kemudian kita upgrade agar bisa menggunakan group. Di dalam function, kita buat variabel penampung hasil sementara, variabel s, dan kita isi dengan nilai tag awal select dengan menggunakan attribute name. Perhatikan bahwa berhubung kita hendak memasukkan tanda kutip ganda ke dalam string, maka kita harus menggunakan escape sequence. Setelah itu kita tambahkan lagi variabel s dengan tag penutup select. Dan di bagian terakhir, jangan lupa kita kembalikan nilai dari variabel s. Selanjutnya kita buat file baru lagi, yaitu test.php. Tujuannya adalah untuk melakukan tes terhadap function yang kita buat. Selalu ingat untuk melakukan tes di setiap tahapan coding kita. Sehingga kalau ada error, maka kita bisa segera melihat dan memperbaikinya. Pertama kita buka dahulu tag PHP. Kemudian kita panggil file helper.php yang kita buat barusan dengan menggunakan require one. Kita panggil echo untuk menampilkan hasil dari function input select. Dengan menggunakan argumen kategori dan array kosong. Kita buka konsol, lalu kita jalankan perintah php test.php. Sebagai hasilnya kita mendapatkan tag pembuka dan penutup select dengan menggunakan attribute name sama dengan kategori. Oke, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya ya. Kita ingin mengisi tag select dengan tag option sesuai dengan parameter options yang dikirim ke dalam function. Namun sebelumnya kita harus mengatur dahulu format array yang akan digunakan. Kalau teman-teman masih ingat, tag option memiliki attribute value sebagai nilai yang akan dikirimkan ke backend. Kemudian tag option memiliki teks yang ditampilkan ke user. Nah, format array yang akan kita gunakan di sini adalah value sebagai index, sedangkan teks adalah nilai yang disimpan oleh index tersebut. Kita buat contoh array-nya ya. Misalkan kita buat variable option yang isinya adalah array. Index 1 berisi flora. Indeks 2 berisi fauna, dan indeks 3 berisi manusia. Kemudian options inilah yang kita kirim sebagai argumen kedua. Kita coba jalankan. Tidak ada error ya. Selanjutnya kita buka kembali helper. Kita harus mengubah array options yang dikirimkan sebagai parameter ini menjadi tag option ya. Jadi setelah kita membuat tag pembuka select,
kita harus melakukan perulangan sebanyak jumlah data pada options. Agar lebih mudah, kita gunakan sintaks for each. For each options, as value, tanda panah, text. Di dalamnya kita tambahkan lagi as dengan tag option yang menggunakan attribute value dengan nilai value, dan kemudian isinya adalah teks. Kita simpan dan kita jalankan test.php. Hasilnya sudah ada tag select yang di dalamnya ada tag option ya. Perhatikan lagi nilai dari tag optionnya sudah sesuai dengan array yang kita kirimkan sebagai argumen. Artinya untuk tahap ini, function input select sudah sesuai dengan harapan ya. Namun apabila teman-teman ingin agar pada tag option terdapat indent, maka kita bisa buka kembali file helper. Lalu pada bagian tag option kita tambahkan 2 buah spasi di depannya. Kalau kita simpan dan jalankan, maka sekarang penulisan tag option sudah menggunakan indent. Lebih gampang untuk dibaca ya. Kita buat file baru lagi dengan nama select.php. Kali ini adalah halaman yang benar-benar menggunakan input select dengan cara mengambil datanya dari database. Kita buka tag PHP. Pertama kita lakukan dahulu require once file helper.php. Setelah itu kita buat objek MySQL-i. Argumen di sini disesuaikan dengan kondisi pada komputer masing-masing ya. Kalau di saya kebetulan MySQL berada di localhost dengan usernya root, password kosong, dan nama database-nya coba. Kemudian kita buat variable SQL untuk menuliskan perintah pengambilan data ke database. Kita lihat lagi tabel pada database kita. Kita coba buka tabel kategori dahulu ya. Di sini nama fieldnya adalah ID dan kategori. Jadi perintah SQL-nya adalah select ID, kategori from kategori. Selanjutnya kita buat variable result untuk menampung hasil query dari perintah SQL kita. Dan kita coba tes untuk tampilkan hasilnya di layar. Kita coba jalankan ya, php select.php. Nah, kalau kita lihat hasilnya, jumlah field count ada 2, dan jumlah num rows ada 3. Artinya kita sudah berhasil mengambil data dari database ya. Hanya saja kita belum bisa melihat isi datanya. Kalau kita ingin melihat isi datanya, maka kita harus menuliskan vardam di dalam perulangan. Kita ubah dahulu kodenya. Pertama kita tulis for each result as row. Di dalamnya kita vardam nilai dari row. Maka kita bisa melihat data yang berhasil kita ambil. Namun sayangnya format array dari hasil database tidak sesuai dengan format array yang kita gunakan pada function. Jadi hasil dari query ini tidak bisa langsung kita gunakan untuk function input select. Hasilnya harus kita proses dahulu agar formatnya sesuai. Jadi kita buat dahulu variable categories. Yang nilai awalnya adalah array kosong. Lalu di dalam for each kita isi nilai array-nya. Kita buka kembali file test.php. Ingat lagi format array yang kita inginkan ya. Field ID harus menjadi index. Sedangkan field kategori harus menjadi nilai yang disimpan dalam indeks tersebut. Maka kodenya menjadi categories dengan indeks row ID. Isinya adalah row kategori. Kita coba vardam ya, nilai dari si categories. Nah, hasilnya sekarang sudah sesuai dengan format array kita ya.
Indeks 1 menyimpan makanan, indeks 2 menyimpan minuman, dan seterusnya. Sekarang kita sudah bisa tes untuk menggunakan function input select dengan menggunakan data yang kita ambil dari database. Untuk melihat hasilnya, kita bukan menggunakan var_dum ya, melainkan menggunakan perintah echo. Lalu kita panggil fungsinya input select dengan argumen kategori dan variabel kategoris. Kita sudah dapat hasilnya, tag HTML yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita telah membuat tag select yang kemudian menggunakan tag option dengan nilai yang diambil dari database, tepatnya dari tabel kategori. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menulis kode HTML-nya. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, mengapa hasil dari query harus kita format ulang terlebih dahulu? Mengapa bukan function input select-nya saja yang kita ubah agar bisa menggunakan hasil langsung dari query? Jawabannya adalah karena function input select harus bisa digunakan untuk query dari tabel manapun. Nantinya function ini akan kita gunakan ulang untuk tabel menu, sedangkan nama field pada tabel menu berbeda dari tabel kategori. Jadi lebih baik input select kita buat dengan menggunakan format array tersendiri, dan semua tabel yang hendak menggunakan function tersebutlah yang harus menyesuaikan format array-nya dengan format yang digunakan di dalam function. Sebelum kita lanjutkan, saya mau menekankan lagi bahwa kalau kita hendak menulis kode yang bersih menggunakan konsep NVC atau model view controller, maka kode pada file select.php ini seharusnya dipisahkan lagi ke beberapa file yang terpisah ya. Biasanya kode untuk membuka koneksi database ini berada di dalam bagian library. Kode untuk melakukan query dan mengubah format hasil array-nya seharusnya ditaruh pada bagian model. Sedangkan kode HTML yang akan kita tulis seharusnya ditaruh pada bagian view. Namun berhubung tujuan utama dari video ini adalah untuk membuat function input select, maka yang kita tulis terpisah hanya file helper saja ya. Karena yang nantinya bisa kita gunakan secara berulang-ulang pada proyek lain, hanyalah file helpernya saja. Sekarang kita lanjutkan kodenya tetap di file select.php ya. Pertama kita hapus dahulu perintah echo input select. Kita buat tag penutup PHP. Lalu kita tuliskan boilerplate dari HTML5. Setelah tag pembuka body, kita tambahkan tag H1 yang isinya adalah cara menggunakan tag select. Kemudian kita buat tag form dengan menggunakan metode post. Lalu di dalam form kita buat tag paragraph yang isinya kategori. Setelah itu kita buat tag PHP yang berupa shorthand ya, yaitu tanda lebih kecil, tanda tanya sama dengan. Artinya kita langsung echo hasil dari perintah yang berada di dalam tag ini. Kita tulis perintahnya adalah input select kategori dengan variabel kategoris. Untuk melihat hasilnya, kita harus menggunakan browser. Kita ketik URL dari file kita, yaitu localhost php select. Sekarang kita sudah bisa menampilkan tag select yang datanya diambil dari database, atau lebih tepatnya dari tabel kategori. Namun kita masih belum memiliki tombol submit ya. Untuk menambahkan tombol submit, pertama kita tambahkan dahulu 2 buah tag BR. Lalu kita buat tag input dengan tipe submit. Sekarang kita sudah bisa memilih kategori, dan kemudian kita bisa menekan tombol submit untuk mengirimkannya ke server. Namun perhatikan lagi, kalau kita memilih minuman setelah kita menekan tombol submit, maka pilihannya malah kembali ke makanan. Hal seperti ini masih kurang bagus ya. Seharusnya kalau kita sudah memilih minuman, maka pada saat kita kembali ke halaman ini, pilihannya harus tetap berada pada minuman. Untuk melakukan hal ini, kita harus menambahkan kata selected pada tag option yang dipilih oleh user. Bagaimana caranya? Nah, kita buka dahulu file test.php untuk membuat test case-nya ya. Nah, misalkan kita mensimulasikan bahwa user memilih opsi nomor 2. Maka pada PHP muncul variabel post dengan indeks yang diambil dari attribute name tag select, yaitu kategori. Dan nilai yang disimpannya adalah 2. Jadi untuk mensimulasikannya, kita tambahkan kode.
Kita tambahkan variable post dengan indeks kategori dengan menyimpan nilai 2. Kemudian kita buka lagi file helper. Di dalam perulangan for each ini, kita harus menambahkan kode untuk menuliskan kata selected pada tag option yang dipilih. Caranya, pada awal perulangan, kita tambahkan dahulu variable selected dengan nilai awal string kosong. Kemudian kita periksa apakah ada variable post dengan indeks yang diambil dari parameter name. Kita bisa gunakan fungsi isSet. Kemudian kita tes lagi apakah nilai yang dikandung oleh post tersebut sama dengan value yang dikandung oleh option. Apabila benar, maka variable selected kita isi dengan string selected. Kemudian pada baris berikutnya, kita tambahkan variable selected setelah attribute value. Kita jalankan kembali file test.php. Ada kesalahan ya, karena lupa menuliskan PHP di bagian depannya. Mestinya kita tuliskan php test.php. Perhatikan sekarang bahwa option 2 terdapat atribut tambahan selected. Kita buka kembali file test.php. Misalkan nilai post kategori ini kita ubah menjadi 1. Maka selectednya pindah ya, menjadi ke value 1. Sedangkan kalau baris ini kita komentari, maka hasilnya tidak ada yang selected sama sekali. Kita buka kembali browser ya. Kita load ulang file selected.php. Sekarang kita coba pilih minuman dan tekan tombol submit. Maka pilihannya tetap berada pada minuman ya. Kalau kita cek pada source code-nya, kita melihat bahwa pada option kedua terdapat atribut tambahan selected. Selanjutnya kita akan membuat tag select kedua yang datanya diambil dari tabel menu. Kita lihat ke tabel menu, field yang akan kita gunakan adalah ID dan menu. Kita buka kembali file select.php. Kita copy paste saja ya kode yang menggunakan tabel kategori ini. Nanti tinggal kita sesuaikan saja untuk tabel menu. Pertama perintah SQL-nya dahulu kita ganti menjadi select ID, menu from menu. Kemudian nama variable kategoris harus diganti menjadi menus agar kode kita yang ini tidak menimpa hasil dari tabel kategori. Sedangkan isi dari for each harus kita sesuaikan juga ya, menggunakan variable menus. Kemudian yang disimpan adalah field menu. Kita coba tes dahulu kode kita. Pertama kita coba vardam dahulu nilai dari variable menus. Nah, kita coba jalankan php select.php. Ternyata hasilnya yang keluar banyak HTML-nya ya. Karena kode HTML kita juga berada pada file yang sama. Jadi agar kita bisa konsentrasi hanya melihat isi dari variable menu saja, kita tambahkan die setelah vardam. Jadi PHP tidak menjalankan kode berikutnya. Nah, sekarang kita lihat isi dari variable menus. Nomor 1 ayam goreng, 2 ayam bakar. Kita bandingkan ke database. Sudah cocok ya? Jadi kita bisa lanjutkan. Kita hapus dahulu vardam dan die. Kita lanjutkan ke kode HTML-nya. Kita tambahkan tag p dengan isinya menu. Kemudian kita panggil lagi input select dengan argumen menu dan variable menus. Kita buka lagi select.php dari browser kita. Dan sekarang kita sudah punya combo box menu
yang nilainya diambil dari tabel menu. Kita coba pilih kategori minuman dan menu kopi susu. Lalu kita tekan tombol submit. Maka pilihan pada kategori tetap pada minuman dan pilihan menu tetap pada kopi susu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa function input select yang telah kita buat bisa dengan mudah kita gunakan lagi untuk menampilkan data dari tabel lain. Kita lanjutkan ke materi yang lebih rumit, yaitu membuat select yang ada grupnya. Misalkan seperti menu yang banyak pilihan seperti ini, bisa kita grup berdasarkan kategorinya. Kita mulai dari contoh kasusnya dahulu ya. Jadi kita mesti buka file test.php. Kita copy paste dahulu kode sebelumnya. Namun kode awalnya kita komentari. Pertama, kita harus mengatur dahulu format array yang akan kita gunakan. Kita lihat lagi misalkan array dengan indeks 1. Di sini kita hanya mengirimkan teks yang ditampilkan saja ya. Sedangkan untuk kebutuhan sekarang, array harus bisa menyimpan dua buah nilai, yaitu teks dan group. Oleh karena itu, kita harus menggunakan format array dua dimensi. Array akan kita gunakan untuk menyimpan array lagi. Kita ubah dahulu array contohnya. Untuk indeks 1, kita menyimpan array lagi dengan indeks teks berisi ayam goreng. Sedangkan indeks group berisi makanan. Kemudian indeks kedua kita ubah ya. Berisi array. Indeks teks berisi ikan bakar. Kemudian indeks group berisi makanan. Indeks ketiganya kita ubah lagi. Yang isinya adalah kopi hitam. Dengan grup minuman. Kita tambahkan indeks baru 4 yang isinya adalah es teh manis dan grup minuman. Kita simpan dan kita coba jalankan test.php. Hasilnya terdapat error pada helper line 10 ya. Helper line 10. Nah, hal ini terjadi karena teks yang tadinya langsung menyimpan string sekarang diganti menjadi array. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini array ya. Karena tipe datanya sudah tidak sesuai. Jadi tugas kita berikutnya adalah mengubah input select ini agar bisa mendukung group. Namun untuk yang bisa group ini kita menggunakan function lain ya. Jadi pada file test.php kita ubah nama functionnya menjadi input select with group. Sekarang kita buka file helper.php, kita copy paste function input select. Lalu kita ubah namanya menjadi input select with group. Kita akan modifikasi function ini agar bisa membuat select yang menggunakan group. Yang perlu kita ubah pertama adalah sintak for each-nya. Karena di sini kita sudah tidak menerima teks secara langsung ya. Melainkan kita menerima array yang berisi teks dan grupnya. Jadi nama variabelnya kita ubah menjadi arr alias array. Kemudian di dalamnya kita buat lagi variabel teks yang diambil dari array dengan indeks teks. Dan variabel group yang diambil dari variabel array dengan indeks group. Nah, sekarang kita jalankan lagi test.php-nya dan sudah berfungsi dengan normal. Namun masih belum bisa group ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ingat kembali ya, tag of group hanya dibuat kalau nilai grupnya berubah. Oleh karena itu, kita harus membuat satu variabel untuk memeriksa apakah nilai grupnya berubah. Untuk itu, sebelum perulangan for each, kita buat dahulu variabel, misalkan namanya current group, dengan nilai awal string kosong. Di dalam perulangan, setelah kita mengambil nilai dari teks dan grup, maka kita lakukan pemeriksaan dahulu, apakah nilai current group berbeda dari grup.
Apabila berbeda, maka pertama kita simpan dahulu nilai grup ke dalam current group. Kemudian kita buat tag of group dengan atribut labelnya. Kita coba jalankan. Nah, mungkin kode hasilnya kurang jelas ya, karena tidak ada indent. Maka kita bisa tambahkan indent 2 spasi pada op group. Lalu pada option kita ubah menjadi indent 4 spasi. Kita jalankan lagi. Sekarang kode sudah berjalan dan bisa dilihat dengan jelas. Namun sayangnya tidak ada tag penutup op group. Logikanya adalah pada saat kita hendak membuat tag op group kedua dan seterusnya, maka kita harus mendahulunya dengan tag penutup op group. Jadi kita harus membuat kondisi di mana grup yang sekarang bukan grup yang pertama. Bagaimana caranya? Kita periksa dahulu apakah nilai current group tidak sama dengan string kosong. Ingat lagi ya bahwa nilai awal current group adalah string kosong. Jadi pada grup pertama nilai current group masih string kosong. Kalau bukan string kosong artinya sudah grup kedua atau berikutnya. Jadi di sini bisa kita tambahkan tag penutup op group. Kita coba jalankan. Sekarang kita sudah punya tag penutup op group yang pertama. Namun perhatikan pada op group terakhir tidak ada tag penutupnya. Artinya di luar dari perulangan, kita mesti tambahkan tag penutup op group. Funksinya sudah berjalan sesuai harapan ya. Sekarang kita ganti test case-nya. Kita coba hapus semua grup makanan menjadi string kosong. Kalau kita jalankan, maka yang pertama optionnya tidak memiliki grup. Sedangkan yang kedua ada grupnya minuman. Kita ganti lagi test case-nya, kita hapus grup minuman. Nah, sekarang sudah tidak ada op group ya. Namun perhatikan di bagian paling bawah ternyata ada tag penutup op group. Nah, di sini berarti masih salah kode kita. Jadi di sini kita masih perlu modifikasi lagi ya. Pada bagian akhir function, apabila nilai current group bukan string kosong, barulah kita menambahkan tag penutup op group. Nah, sekarang sudah berjalan sesuai harapan ya. Kita tambahkan lagi grup makanan dan minuman. Kita lanjutkan tes. Misalkan user memilih opsi ketiga. Nah, perhatikan ya, pada opsi dengan nilai 3, terdapat atribut tambahan selected. Artinya function sudah berjalan dengan benar ya. Tinggal kita gunakan saja pada halaman select.php. Kita buka kembali halamannya. Pertama kita lakukan query dahulu untuk mengambil menu yang digabungkan dengan kategori. Kita copy paste dahulu kode dari menu. Pertama kita mesti ubah query-nya dahulu ya. Berhubung kedua tabel sama-sama menggunakan field ID, maka kita mesti menjelaskan field ID yang ini diambil dari tabel yang mana. Yaitu diambil dari tabel menu .id. Kemudian kita tambahkan field ketiga, yaitu kategori. Di baris berikutnya, kita lakukan join dengan tabel kategori, di mana field yang akan menggabungkannya adalah field kategori .id sama dengan kategori key. Dan yang terakhir harus kita tambahkan adalah
order by kategori. Agar menu-menu yang menggunakan kategori yang sama harus berurutan. Kalau tidak berurutan, nantinya malah menjadi grup yang berbeda. Kita lanjutkan. Nama variable array-nya mesti kita ubah ya, agar tidak menimpa kode sebelumnya. Kita ubah menjadi menus group. Lalu yang disimpan di dalam array adalah array lagi. Indeks pertamanya adalah text, yang diambil dari nilai menu. Sedangkan indeks keduanya adalah group, yang diambil dari nilai kategori. Seperti biasa, kita fardam dahulu nilai dari menus group. Kita langsung panggil die ya, agar kita bisa lebih konsentrasi untuk melihat hasilnya. Kita lihat di sini ada indeks 14 yang isinya adalah array, di mana indeks text berisi paket ikan nila goreng, kemudian indeks group berisi paket. Mestinya sudah oke ya, tinggal kita tambahkan ke HTML. Kita hapus kode untuk testing ya. Kemudian kita pergi ke bagian form. Kita tambahkan paragraf baru, menu group, dan kemudian kita panggil fungsinya input select with group dengan argumen pertama menu group. Argumen keduanya adalah variabel menus group. Kita coba jalankan di browser ya. Sekarang kita sudah memiliki menu yang pilihannya sudah ada grouping berdasarkan kategori menunya ya, dengan menggunakan data yang diambil dari database. Kalau kita coba pilih paket ayam bakar dan tekan tombol submit, maka pilihannya tetap berada pada paket ayam bakar. Oke, jadi pada video ini kita sudah belajar bagaimana proses membuat function input select dan input select with group yang berada pada file helper. Dan tentunya kalian sudah belajar ya, di setiap tahapan coding, kita harus tes dahulu apakah kode yang kita tulis sudah berjalan sesuai harapan atau belum. Saya harapkan sebagai hasil dari pembelajaran kali ini, teman-teman bisa menggunakan kedua fungsi yang berada pada file helper ini untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan proyek yang menggunakan text select. Tentunya function masih bisa dimodifikasi lagi apabila teman-teman butuh menggunakan atribut HTML lainnya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan source code dari video ini, bisa melihat deskripsi pada video. Semoga membantu dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.